Apakah kalian semua tahu bahwa ternyata terumbu karang itu hewan dan bukanlah tumbuhan? Ada sebuah hewan yang dikenal dengan polip karang. Polip ini hidup dalam koloni dan membangun kerangka kalsium karbonat yang membentuk struktur keras yang kita kenal sebagai terumbu karang. Dan perlu kalian ketahui bahwa ternyata terumbu karang adalah hewan yang berusia ribuan tahun. Jangan heran saat ada yang bilang pertumbuhan terumbu karang sangat lambat, dalam 1 tahun hanya tumbuh beberapa milimeter atau sentimeter saja. Pertumbuhan terumbu karang itu sangat diperlukan karena selain indah, ternyata terumbu karang dapat menjadi pelindung bagi pantai dari gelombang besar dan mencegah erosi. Tapi sangat disayangkan, ternyata 50% terumbu karang di dunia sudah hilang. Ya, sangat menyedihkan bukan? Dalam beberapa dekade lebih, dari 50% terumbu karang di dunia sudah hilang akibat dari perubahan iklim, polusi, dan dampak pada manusia. Dan ya, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya atau kepada inti dari dalam video ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konservasi. Konservasi dalam biologi adalah cabang ilmu biologi yang fokus pada perlindungan, pemulihan, dan pelestarian keanekaragaman hayati serta ekosistem alam. Jadi, pada intinya konservasi adalah upaya melindungi dan menghindari kepunahan dari suatu makhluk hidup atau upaya untuk melindungi keragaman hayati yang ada di dunia. Konservasi dapat dilakukan pada berbagai tingkat, mulai dari lokal hingga global, dan dapat mencangkup 5 cara. Yang pertama adalah konservasi hutan dan keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah konservasi air dan sumber daya air. Yang ketiga adalah konservasi tanah dan lahan. Yang keempat adalah konservasi energi dan sumber daya mineral. Dan yang kelima adalah konservasi lingkungan hidup dan ekosistem. Upaya konservasi dapat dilakukan melalui cara 1. Pembentukan kawasan konservasi, 2. Pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan, 3. Pengurangan penggunaan sumber daya alam, 4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi, 5. Penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan melakukan konservasi, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, dan memastikan bahwa sumber daya alam dapat terus memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan. Beberapa hal yang menyebabkan terumbu karang punah antara lain: 1. Pemanasan global, meningkatnya suhu laut menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching. 2. Pencemaran laut, limbah industri, plastik dan bahan kimia merusak ekosistem karang. 3. Penangkapan ikan destruktif seperti penggunaan bom atau racun atau sianida. 4. Pengerukan dan reklamasi pantai merusak habitat karang secara langsung. 5. Kegiatan peristiwa yang tidak ramah lingkungan menyentuh atau menginjak kerang. 6. Asidifikasi laut, minus CO2 yang larut dalam air laut, menurun pH, melemahkan struktur barang. 7. Penangkapan spesies kerang dan buita laut secara berlebihan mengganggu keseimbangan ekosistem. Cara melestarikan terumbu karang yang pertama adalah mengurangi polusi, jaga kebersihan laut dengan tidak membuang sampah ke laut, dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Dan yang kedua adalah menghindari kerusakan fisik. Jangan menyentuh atau menginjak terumbu karang saat snorkeling atau diving. 3. Menggunakan metode penangkapan ramah lingkungan. Dukung nelayan yang menggunakan metode penangkapan ikan yang tidak merusak terumbu karang. 4. Membuat kawasan konservasi. Dukung pembuatan kawasan konservasi laut untuk melindungi terumbu karang dan biota laut. Mengedukasi masyarakat. Berikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan terumbu karang dan cara-cara melakukannya. 6. Mengurangi
perubahan iklim. Dukung upaya mengurangi perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kesehatan terumbu karang. 7. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Gunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan saat melakukan kegiatan di sekitar laut. Tapi selain cara tadi itu, ternyata ada peran individu yang sangat berpengaruh dalam melestarikan keragaman atau melestarikan terumbu karang. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, menggunakan sunscreen yang ramah terumbu karang. Yang ketiga, mengunjungi kawasan konservasi. Yang pertama itu, atau mengurangi penggunaan plastik, maksudnya kurangi penggunaan plastik dan pastikan untuk membuangnya dengan benar. Yang kedua, menggunakan sunscreen yang ramah terumbu karang. Itu maksudnya pilih sunscreen yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya bagi terumbu karang. Dan yang ketiga, mengunjungi kawasan konservasi. Itu maksudnya adalah kunjungi kawasan konservasi laut untuk mendukung upaya pelestarian terumbu karang. Dengan melakukan langkah-langkah itu, kita dapat membantu melestarikan terumbu karang dan menjaga keindahan serta keanekaragaman hayati laut. Jadi hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau yang kurang. Kami hanya ingin meminta atas kemakluman dari kalian semua. Hanya ini saja, terima kasih semuanya.